Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Tema hari ini adalah jangan menghakimi, yang akan diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 23. Tetapi mari sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dalam masa Prapaskah kami bersama-sama perlu memeriksa diri, menahan diri, sehingga kehidupan kami boleh makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kiranya Roh Kudus, sehingga boleh memimpin kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ayat pembacaan dari 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 23 cukup panjang, dan saya hanya akan membacakan ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan 1 Samuel jauh sebelumnya pada pasal 18, dikatakan bahwa tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Daud sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rabana dengan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan Saul ingin membunuh Daud. Dan di dalam 1 Samuel pasal 24 kita mendapatkan bahwa Daud dikejar oleh Saul. Saul membawa 3.000 pasukan, tetapi Daud hanya 600 orang pasukan. Pada satu waktu Daud berada di dalam gua. Dan secara apa yang Tuhan rencanakan, Saul masuk ke dalam gua itu untuk membuang hajat. Kemudian orang-orang daripada Daud mengatakan, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu,
maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kalau Daud mau membunuh Saul saat itu, mudah sekali. Karena sedang dalam keadaan kelengahan Saul. Tetapi Bapak Ibu, di dalam rangka minggu-minggu Prapaskah, kita kembali merenungkan bahwa Daud tidak ingin membunuh Saul meskipun kesempatannya ada. Sebagaimana tema kita, jangan menghakimi. Apalagi Daud tahu bahwa Saul sebagai orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dan tahu Daud tidak berbuat demikian. Satu waktu ketika Daud berjumpa dengan Saul, dia katakan, kalau aku mau bunuh kamu, sudah kubunuh. Tetapi lihatlah, puncak jubahmu sudah kupotong. Terperanjat Saul, dan betul puncak jubahnya sudah dipotong. Berarti kapan saat itu Daud mau membunuh Saul, pasti bisa. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, merupakan satu contoh dari cerita apa yang kita baca pada siang hari ini adalah jangan menghakimi orang yang sudah Tuhan urapi. Sehingga dengan demikian, kita boleh menghargai orang-orang yang telah Tuhan urapi dan tidak berlaku sewenang-wenang. Tuhan inginkan hak penghakiman adalah pada Tuhan, bukan pada kita. Biarlah, kalaupun ada rencana-rencana lain, karena kita anak-anak Tuhan, kita dilindungi dan diberkati. Dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Tetapi kesempatan kita untuk dapat mencelakakan orang sebagaimana Daud kepada Saul, dia tidak pergunakan dengan baik. Tetapi dia menyerahkan itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Janganlah kita mengganggu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Untuk selalu bersabar diri, mungkin di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, selalu ada orang yang memberikan kritik-kritik. Biarlah kritik-kritik itu kita terima dengan lapang dada, sebagai satu kemajuan untuk kita, untuk lebih mengokohkan iman percaya kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau siang ini kami boleh dikuatkan dan boleh mempergunakan hikmat daripada Tuhan. Sehingga meskipun ada kesempatan kami untuk membalas kejahatan-kejahatan orang, tetapi janganlah itu terjadi di dalam diri kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi hakim yang agung, yang mempunyai segala keputusan di dalam hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat siang Bapak Ibu, dan sampai jumpa di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin.